Jadi memang gangguan tersebut, anjlokan tersebut sampai dengan saat ini masih dilakukan proses evakuasi pada KA 1507. Selama proses evakuasi dilakukan, ini ada perubahan dari pola operasional KRL. Iya, pemirsa, lagi kereta komuter lain anjlok, dan dialog petang ini saya akan membahasnya dengan pengamat transportasi Mas Nirwono Yoga. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih. Iya, dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan VP Komunikasi PT Kereta Komuter Lain Indonesia, Mbak Eva Hairunisa. Iya, baik. Selamat malam, Mas Yoga. Iya, selamat malam, Mbak Eva. Iya, Mbak Eva, ini bisa diceritakan hasil investigasi kereta anjlok kemarin, apa hasilnya, Mbak Eva? Ya, jadi untuk proses investigasi ini memang masih berlanjut ya, karena kami juga berkoordinasi dengan Kasatker dari DJKA. Apakah memang ada indikasi dari switch over persinyalan atau tidak, atau ada hal lainnya terkait prasarana ataupun sarana, karena memang tidak bisa cepat ya untuk investigasi kondisi kejadian seperti kemarin, karena banyak sekali faktor yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada misalnya dari sisi prasarananya, itu harus dilakukan pengecekan, dari sisi sarananya, kemudian dari kru KA-nya yang beroperasi, dan tentunya juga dari perangkat-perangkat lainnya, misalnya seperti di situ ada petugas PPKA di Manggarai, ataupun juga dari sisi persinyalan dan wesel, ini semuanya harus dilakukan pengecekan. Sehingga memang biasanya investigasi seperti ini, karena juga melibatkan banyak pihak, kita harus mencari penyebab dominan tersebut itu apa, tidak bisa dalam 1-2 hari ini. Ya. Baik, Mbak Eva, ini kan sudah beberapa kali terjadi kereta komuter lain anjlok. Apakah ada evaluasi dari hasil-hasil investigasi sebelumnya? Ya, dari evaluasi itu ada tentunya perbaikan, baik dari sisi prasarana ataupun dari sisi sarana, dan juga beberapa hal yang mungkin terkait faktor eksternal. Dan itu sudah dilakukan ya, baik dari kami, dari PT KCI terkait perawatan sarana, ataupun dari PT KAI Daup 1 juga yang memiliki prosedur rutin juga untuk perawatan prasarana, dalam hal ini seperti persinyalan, wesel, ataupun juga listrik aliran atas yang memang pengelolaannya ada di bawah PT KAI Daup 1. Untuk kami sendiri sebagai operator dari sarana KRL, perawatan dari sarana kereta itu tetap kita lakukan sesuai SOP yang ada secara rutin, pemeriksaan baik dari harian, mingguan, bulanan, dan juga pemeriksaan tahunan, itu semuanya lognya ada lengkap, karena memang itu yang akan menjadi dasar pada saat dalam kondisi-kondisi seperti ini, itu yang akan kita buka kembali semua lognya seperti itu. Baik, terakhir Mbak Eva, ini antisipasi atau langkah alternatif apa yang akan dilakukan, mengingat komuter lain adalah alat transportasi favorit begitu ya Mas Yoga? Ada, baik, untuk mencegah juga karena ada jutaan penumpang setiap hari menggunakan komuter lain. Ya, baik, betul sekali. Ini memang jadi terkait operasional KRL memang bukan hanya kami sendiri sebagai operator sarana. Jadi PT Kereta Komuter Indonesia ini sebagai operator sarana, kemudian pengelolaan prasarana itu ada di PT KAI Daup 1, dan kemudian kalau kita melihat kondisi Manggarai sendiri ketika sedang dilakukan pembangunan revitalisasi Manggarai untuk menjadi stasiun yang sangat besar nantinya yang bisa mengakomodir perjalanan dalam jumlah banyak, ini dilakukan oleh Kasatker DJKA, sehingga memang koordinasi ini akan terus kita tingkatkan bersama, sehingga perjalanan dari KRL ataupun pengembangan dari KRL Jabodetabek yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan hasil yang baik untuk publik tentunya ya, seperti itu. Baik, Mbak Eva, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ini Mas Yoga, dari penjelasan Mbak Eva, masih dilakukan investigasi ini berulang kali terjadi ya. Apa yang Anda lihat dari sistem yang berjalan di... Ya, sebenarnya ada 3 ya menurut saya yang perlu segera dievaluasi kembali dan perlu diinformasikan kepada masyarakat juga. Satu tentu adalah ada masalah internal seperti pemeliharaan, perawatan dari persinyalan, sarana prasarana dan sarananya. Itu dari bicara alat. Yang kedua tentu evaluasi terhadap SDM atau petugas, ya, baik petugas di persinyalan, masinisnya, sampai juga dengan petugas perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana tadi. Nah, dengan demikian kita akan mengetahui apakah masalah utamanya tadi adalah masalah keterbatasan biaya umpamanya, atau juga karena sarana prasarana kita yang sudah
sudah usang sehingga perlu diperbarui terus gitu kan, termasuk persinyalan yang sekarang sedang dalam tahap pemeliharaan juga, persinyalan sedang dalam tahap perbaikan, dan yang terpenting adalah informasi sebenarnya. Informasi seperti ini. Informasi perawatan pemeliharaan ini kan pasti akan menimbulkan gangguan pada jam-jam tertentu. Nah, informasi kepada penumpang bahwa akan ada gangguan, kemudian antisipasi terhadap gangguan seperti apa, dan yang terpenting adalah bagaimana kondisi dari para penumpang sehingga mereka tidak terlantar kalau terjadi anjlok. Nah, ini yang menurut saya justru belum tertangani dengan cukup baik ya, sehingga kemarin kita lihat masih banyak penumpang yang akhirnya mencari jalan sendiri untuk beraktivitas, baik itu menggunakan angkutan umum yang lain, bahkan juga ada yang menggunakan ojek. Nah, artinya di sini perlu ada perhatian juga kepada para penumpang yang terlantar. Artinya ini juga harus disiapkan oleh pihak Kereta Komuter Lain Indonesia. Betul, sebagai bentuk pelayanan ya, sebagai bentuk pelayanan. Bagaimana juga mereka adalah penumpang setia dari KRL. Ya, artinya dengan kondisi yang ini kan kondisi yang darurat sebenarnya. Nah, harus ada cadangan rencana bagaimana dengan kondisi para penumpang supaya mereka tidak terlantar. Baik. Ini yang menurut saya justru belum tersentuh ya dalam kondisi kemarin, Mbak. Pemirsa, kereta komuter lain kemarin anjlok di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dan bagaimana tanggapan pengguna kereta? Saat ini telah ada Reva Fardani di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Silakan, Reva. Iya, Reva, silakan dengan laporan Anda. Selamat malam pemirsa, saat ini kami sedang berada di Stasiun Manggarai. Dan pemirsa, Selasa 3 Oktober 2017 kemarin, kereta rel listrik ataupun KRL jurusan Bogor Muara Angke mengalami gangguan di Stasiun Manggarai. Dan selama proses evakuasi, jadwal perjalanan KRL pun menjadi terganggu yang mengakibatkan penumpukan penumpang pun terjadi. Dan pemirsa, bagaimanakah tanggapan masyarakat ataupun para penumpang mengenai seringnya KRL mengalami gangguan? Telah bersama saya salah seorang penumpang, yakni Mbak Pipit. Selamat malam Mbak Pipit, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mbak Pipit, bisa diceritakan seberapa sering sih menggunakan KRL Mbak Pipit? Kalau aku pribadi itu setiap hari menggunakan KRL karena memang dari rumah ke kantor itu pakai KRL terus. Jadi memang setiap hari untuk menggunakan KRL ke kantor begitu ya. Nah, ketika menggunakan KRL ke kantor kemarin sempat mengalami gangguan. Telat nggak sih ke kantor? Banget. Nah, terus solusi dari KRL sendiri mengenai ketelatan ini? Kemarin itu dari pihak KAI sendiri sih ngeluarin surat kayak keterangan keterlambatan gitu sebagai bukti tertulis ke kantor. Jadi itu bisa dijadiin bukti tertulis aja ke pihak kantor. Nah, tanggapan Mbak Pipit sendiri mengenai seringnya KRL ini mengalami gangguan, bagaimana Mbak? Jujur sebagai penduduk di Jakarta khususnya saya sedikit kecewa. Ya, apakah pemerintah itu memperhatikan hal ini atau tidak begitu? Karena memang bagi rakyat Jakarta sendiri pun kereta merupakan kendaraan yang sangat vital. Karena tanpa ada kereta warga Jakarta juga pusing untuk berangkat kantor ataupun kuliah gitu. Jadi pengennya penasaran aja ini pemerintah sebenarnya aware atau tidak gitu. Nah, terakhir mungkin harapan Mbak Pipit sendiri mengenai KRL ini terkait hal ataupun kasus yang kemarin baru terjadi. Harapannya adalah semoga pihak pemerintah khususnya pemerintah Kota Jakarta lebih memperhatikan atau lebih aware apakah ini kendalanya dengan sistem atau dengan sarana prasarananya begitu. Karena kalau misalkan memang dari sistem ataupun sarana prasarana harusnya bagian terkait yang sudah diberikan wewenang untuk mengurus itu lebih bertanggung jawab dan lebih memperhatikan. Baik. Terima kasih banyak Mbak Pipit atas waktu dan wawancaranya. Dan pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda langsung dari Stasiun Manggarai. Kembali ke studio rekan Ayu. Iya, Reva Fardani, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Mas Yoga, kita kembali lanjutkan perbincangan tadi. Betul. Menarik ya, PT Kereta Api ini, KCI, mengeluarkan surat keterlambatan karyawan, mungkin pelajar juga. Tapi tadi yang Anda jelaskan salah satunya adalah antisipasi. Iya, betul. Kita semua melihat kalau antisipasi dari sini kan belum siap ya. Artinya, ya, maksud saya begini, sambil menunggu, ini ada 3 PR ya. Pertama tentu sambil menunggu proses investigasi, ya kan. Nanti kita akan tahu sebenarnya pokok persoalan kenapa kok seringkali anjlok itu apa. Ini penting untuk mengantisipasi berikutnya, jangan sampai ini menjadi kejadian rutin. Punya nggak kita program dalam waktu 1 tahun ke depan tidak ada lagi kereta api yang anjlok. Ini tentu akan menjadi kemajuan yang bagus kan kalau itu. Satu. Kedua, bagaimana juga kita harus punya program cadangan. Artinya rencana cadangan kalau umpamanya terjadi antisipasi
kalau anjlok apa yang harus dilakukan gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan surat keterangan keterlambatan, bisa lebih dari itu. Contohnya, umpamanya bersinergi dengan bis Transjakarta umpamanya. Kalau memang lokasi stasiun tadi dekat bis Transjakarta, bisnya bisa diarahkan supaya penumpang tidak menumpuk atau terlantar di kereta api, tetapi dapat melanjutkan naik bis Transjakarta dan semua biaya ditanggung oleh PT Kereta Api dan PT KCI sebagai bentuk pelayanan, sebagai bentuk ganti untung lah ya, bukan ganti rugi. Ganti untung kepada kepada penumpang yang sudah tadi tertunda ataupun juga terlantar. Jadi ada tanggung jawab juga dari pihak pengelola sebenarnya. Nah, ketiga yang tidak kalah penting tadi informasi sebenarnya. Informasi apa yang bisa dilakukan oleh pengelola dan apa yang dapat dilakukan oleh penumpang jika kondisi anjlok tadi terjadi gitu. Jadi informasi ini penting supaya kita bisa mengantisipasi dari awal. Umpamanya tadi kalau stasiun Manggarai ditutup, berarti kan stasiun sebelumnya tidak bisa melanjutkan. Nah, pada tahun berikut sebelumnya ini apa yang harus dilakukan gitu? Apakah tadi ada sinergi dengan angkutan umum ataukah membuka kemungkinan dengan kereta api lainnya, pengganti kereta api. Nah, ini informasi yang seringkali diperlukan oleh para pengguna komuter lain tadi, Mbak. Baik, salah satu cara untuk mengantisipasi penumpukan penumpang ini adalah, salah satu caranya adalah harus ada transportasi lainnya yang mendukung atau terintegrasi. Terintegrasi. Contohnya nanti kalau kita bicara soal KRL, ini kan harusnya terintegrasi dengan bis Transjakarta, bahkan juga nanti dengan LRT gitu kan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dengan angkutan umum lainnya. Jadi selama ini bagaimana? Selama ini kan kalau kita lihat tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Contohnya yang paling mudah kejadian kemarin ya, bagaimana PT Kereta Api dalam tanda petik membiarkan penumpang keluar dari stasiun untuk menggunakan angkutan umum gitu ya. Nah, ini harusnya bisa dilakukan secara terpadu, berkoordinasi di mana operasional angkutan umum lainnya bisa bersinergi membantu sebenarnya. Kayak tadi bis Transjakarta tentu dekat stasiun terdekat bisa dikoordinasikan untuk mampir, untuk masuk ke daerah tadi untuk menampung para penumpang. Satu. Kedua, kalau memang ada kereta api terdekat di stasiun sebelumnya, tentu akan mudah untuk dialihkan ke KRL yang lainnya, gitu kan. Nanti kalau kita bicara ke depan, kalau ada LRT, MRT, tentunya kita harap ada rencana cadangan untuk berintegrasi tadi, Mbak. Mas Yoga, ini ada jutaan penumpang loh yang menggunakan transportasi ini. Justru itu. Melihat animo masyarakat yang besar, bahkan kecenderungannya akan selalu ditingkatkan penumpangnya, tentu jaminan untuk pelayanan menjadi nomor satu. Artinya antisipasi selain tadi perbaikan, pemeliharaan, perawatan, bahkan juga kita harapkan ada peningkatan biaya pemeliharaan kereta api sehingga bisa lebih baik lagi. Tentu yang kedua adalah menyiapkan rencana-rencana cadangan seperti itu. Jadi integrasi transportasi massal secara terpadu. Siap nggak KCI, KAI? Ini kan mereka tidak bekerja sendiri ya, ada terorganisasi. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap terutama dari Kementerian Perhubungan sebagai payung dari semua institusi transportasi, di mana PT Kereta Api, PT KCI, terus kemudian juga pengelola bis Transjakarta, kemudian nanti LRT, MRT dapat saling bersinergi, kemudian saling mendukung ya dari pergerakan semua warga. Jadi kejadian tidak hanya di Manggarai, seandainya terjadi di stasiun yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu perlu ada rencana cadangan jika terjadi anjlok. Tentu di luar itu harapan kita tidak akan ada lagi kereta api yang anjlok di kemudian hari. Ini kan sebagai salah satu alat transportasi favorit warga Jabodetabek begitu ya. Ini apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang di luar rencana ya, di luar sistem? Betul. Paling tidak sebagai catatan akhir ada 3 yang menurut saya juga harus perlu dilakukan. Yang pertama tentu DPR ya, untuk mengawal program investigasi tadi, untuk mengetahui sebenarnya apa sih pangkal pokok persoalan kereta api anjlok gitu. Jangan sampai ini menjadi rutin gitu ya. Artinya tadi akan menjadi ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menggunakan komuter lain atau KRL jika anjlok tadi itu sering kali terjadi. Dan ini juga tentu tidak hanya merugikan penumpang, tapi juga merugikan PT Kereta Api itu sendiri. Ini menurut saya yang harusnya dilakukan investasi secara mendalam dan mentargetkan supaya ini tidak terulang lagi. Satu itu. Yang kedua tentu dukungan dari pemerintah pusat seperti Kementerian Perhubungan tadi untuk memfasilitasi bagaimana bersinergi dengan angkutan lainnya. Dan yang ketiga tentu pada akhirnya kita tetap mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi massal tadi. Baik, Mas Yoga, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ada Berita